Jadi ini salah satu mobil yang saya akui mesinnya memang bandel banget dan tidak pernah aneh-aneh lah ya gitu loh. Bodinya agak tinggi sehingga ketika Anda belok itu Anda harus berhati-hati karena dia body rollnya agak lebih, jadi dia lebih limbung lah ya. Nah BRV memang lebih besar dan lebih besar lagi peleknya, ground clearance-nya juga lebih tinggi mereka desainnya. Nah cuman bagi saya sih mobil ini tidak terlalu limbung ketimbang si Rush ya. BRV itu transmisinya CVT, which is gua nggak suka sebenarnya. Cuman kalau BRV itu kekurangannya front wheel drive. Nah, untuk mobil-mobil front wheel drive, kalau Anda tanya kenapa kok bikin mobil front wheel drive? Karena murah. Biasanya sih kalau saya sih milihnya apa nih? Penggerak depan atau penggerak belakang nih? Kalau saya disuruh pilih BRV atau Toyota Rush. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan melakukan perbandingan antara Toyota Rush dengan Honda BRV. BRV yang lama ya, bukan BRV yang baru mau keluar ini, karena yang baru keluar ini kita belum tahu kan itu problemnya apa saja. Nah, Toyota Rush yang lama itu secara fisik memang mobil-mobil terbaru yang dari si Toyota ini termasuk tergolong low SUV ya. Jadi maksudnya itu dia SUV cuman yang versi kecil dan versi lebih pendeknya. Nah, untuk harga kisaran 250-300 juta lah ya, di bawah 300 juta lah, tipis-tipis mereka memang Toyota mau ngehajarnya untuk di harga segitu. Nah, untuk Toyota Rush yang baru ini hampir 11-12 dengan si Avanza Veloz ya kan. Cuman memang orang ada yang lebih suka Rush, ada yang lebih suka Avanza, which is sama aja sih sebenarnya sih, dan feature-featurenya juga mirip-mirip ya kan, 11-12. Nah, kenyamanan dan keselamatan featurenya standar. Kalau engine-nya menurut saya nggak ada masalah karena memang engine ini tergolong kuat ya gitu loh. Jadi dari pertama si Avanza mengeluarkan dual VVTi engine ini sampai dengan hari ini saya belum pernah menemukan satupun hal yang aneh. Maksudnya kalau rusak pasti ada ya gitu loh. Cuman kan balik lagi tergantung ownernya, tergantung pemakaiannya, tergantung perawatannya kan gitu kan. Ownernya maksudnya dia pakainya jorok apa enggak? Maksudnya jorok itu parkirnya di mana ya kan, bisa jadi digigit tikus, bisa jadi karatan gara-gara rumahnya di dekat laut misalnya gitu kan. Terus perawatannya seperti apa nih? Lupa ganti oli apa enggak ya kan? Ya balik lagi kategori jorok lah ya gitu loh, jorok atau tidak dalam perawatan. Dan yang terakhir adalah cara pakainya dia. Kalau cara pakainya dia itu halus gitu kan, ya pasti mobilnya secara wajar rusaknya juga bagian yang wajar gitu loh. Dan menurut saya sampai hari ini tidak ada bagian yang tidak wajar sih, maksudnya karena ketika kerusakan engine, oke nih sampai harus turun mesin misalnya gitu kan. Why gitu kan? Oke, kenapa? Karena misalnya radiatornya mampet dan karena nggak diservis gitu. Jadi menurut saya kerusakan ini masih tergolong wajar. Jadi ini salah satu mobil yang saya akui mesinnya memang bandel banget dan tidak pernah aneh-aneh lah ya gitu loh. Kalau misalkan rusak yang aneh-aneh kan saya pasti kabarin kan dengan video saya yang lain, itu kan Anda pasti tahu loh ya, saya udah ada warningnya dulu gitu loh. Cuman mobil ini memang oke, dengan paket harga segitu Anda bisa dapatkan mobil yang cukup bagus dengan adanya vehicle stability control, suspensinya juga lebih empuk lah ya. Terus ABS kan standar ya, bla 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 gitu-gitu. Nah, cuman saya kurang sukanya memang dia karena bodinya agak tinggi sehingga ketika Anda belok itu Anda harus berhati-hati karena dia body rollnya agak lebih, center of gravity-nya kan jadi naik tuh, jadi dia lebih limbung lah ya gitu loh. Dan limbung kan Anda bisa atasi dengan suspensi yang lebih keras atau Anda pasang buffer ya kan, dan biasanya itu mengurangi limbung cukup signifikan. Untuk konsumsi BBM Toyota Rush tidak boros ya, ini mobil bukan mobil boros ya, jadi ya bisa kita bikin lebih irit lagi atau kita bikin lebih kenceng lagi, tetap bisa. Kalau misalkan lu mau kenceng ya akan lebih boros dikit, lu mau irit ya akan tenaganya akan nge-cap gitu loh di situ, jadi nggak terlalu tinggi. Nah, cuman jeleknya rem belakang masih tromol ya, sama seperti Avanza dan yang lama. Jadi memang rem belakangnya masih tromol. Nah, perawatan engine-nya yang standar-standar aja, coolant dicek ya kan, oli-oli lu cek semua, nggak ada perawatan khusus sih. Yang penting pemakaiannya tidak jorok. Pastikan Anda jangan sampai dapat oli palsu ya kan, karena oli palsu satu kali aja masuk langsung merusak engine gitu loh. Nah, kalau kendala yang sering terjadi biasanya sih Toyota Rush keluhan ke kita sih kurang tenaga ya. Cuman itu kan preferensi, maksudnya itu kan kesukaan orang-orang, karakter orang-orang masing-masing. Itu bisa diatasi dengan beberapa hal. Satu, kita ganti coilnya. Dua, filternya kita ganti yang replacement filter. Kemudian kita setting lagi ECU-nya, itu bisa. Dan misalnya olinya kita ganti yang lebih bagus pun bisa gitu loh. Jadi ketika
dibilang kurang tenaga, ya masih ada option untuk naikinnya tanpa menjadi option yang ekstrim. Kayak misalnya option ekstrim nih, misalnya nih lu ngerubah klep, terus lu ngerubah kompresi, terus lu ngerubah knalpot, ya itu kan option udah lumayan advance ya gitu loh. Tidak semua orang suka gitu loh. Cuman pada dasarnya mobil ini tidak rewel dan sangat enak untuk digunakan. Nah, Honda BR-V. BR-V itu SUV crossover ya, transmisinya CVT, which is gua nggak suka sebenarnya. Cuman all Honda transmisi CVT, sampai Odyssey juga transmisi CVT. Civic Turbo juga transmisi CVT, jadi ya karena CVT itu bikinnya murah ya. Jadi secara pabrik, membuat CVT itu akan lebih murah daripada membuat ATF gitu kan, automatic transmission dengan torque converter atau wobble plate namanya. Nah, mesinnya standar ya, mesin Honda yang 1500 cc non turbo, jadi udah pasti bandel, udah pasti awet. Dan kalau keiritannya, sayang sekali saya harus bilang lebih irit Toyota Rush. Itu pendapat saya pribadi, pure. Balik lagi tergantung yang bawa mobil sih memang sih, cuman menurut saya, karena kita punya dua-duanya kan, ada Toyota Rush, ada Honda BR-V, jadi kalau saya sih merasa si Toyota Rush lebih irit sedikit ya, nggak beda terlalu jauh sih, karena memang BR-V bodinya lebih, menurut saya sih lebih tebal dan lebih bulky ya. Nah, eksteriornya memang lebih bagus, cuman interiornya Honda yang versi itu tuh sama semua nih gitu. Kalau menurut saya mirip-mirip semua, 11-12, cuman beda dikit-dikit lah ya, which is tidak kurang appealing lah ya bagi saya. Nah, kalau BR-V itu kekurangannya front wheel drive. Nah, untuk mobil-mobil front wheel drive, kalau Anda tanya kenapa kok bikin mobil front wheel drive? Karena murah. Karena kalau lu bikin mobil front wheel drive itu lu nggak pakai gardan, lu nggak pakai as roda namanya, as transfer namanya. Nah, itu tuh lu nggak pakai dua itu, jadi secara mobil dibikinnya lebih murah gitu loh. Bukan berarti lebih jelek ya, no. Ketimbang lu bikin roda penggerak belakang. Nah, kalaupun roda penggerak belakang dibikin, biasanya sih kalau saya sih milihnya apa nih? Penggerak depan atau penggerak belakang nih? Ya balik lagi sih tergantung. Lu beli mobil buat hari-hari atau buat balapan. Kalau lu beli mobil buat hari-hari, depan belakang lu bener deh nggak berasa bedanya bro, bedanya tipis banget gitu loh. Kalau lu buat balapan, iya gua akan milih nih gitu loh, balapannya apa dulu nih gitu kan, misalkan balapan apa, balapan salom atau balapan apa nih gitu loh. Nah, cuman preferably sih penggerak belakang, karena secara teori fisika penggerak belakang akan lebih bagus ketika gripping dan ketika belok. Nah, jadi itu beda lah ya gitu loh ceritanya gitu loh. Nah, cuman untuk tenaga sih jujur aja sih mobil ini udah pasti bisa di remap ya kan. Coil ada, kemudian open filter ada, replacement filter ada. Jadi karena mesin Honda yang ini udah bukan mesin baru lagi, semua upgrade partsnya udah ada readily available di pasaran. Nah, BR-V memang lebih besar dan lebih besar lagi peleknya, ground clearance-nya juga lebih tinggi mereka desainnya, sehingga makanya kan crossover ke SUV kan. Nah, cuman bagi saya sih mobil ini tidak terlalu limbung ketimbang si Rush ya. Kalau ini original ya kita bilang ya, originally tidak terlalu limbung, jadi sebenarnya mobil ini handlingnya lebih bagus. Nah, untuk ngirit-ngiritnya ya sama lah bro, 112 namanya Honda yang mesin 1500, bodi segede gitu kan, 112 cukup lah ya. Kalau si Rush bisa jadi 114 gitu loh, itu bisa kalau lu bener-bener pakainya nggak lu bejek-bejek ya. Cuman kalau lu bejek-bejek ya dia turun sampai 111 gitu loh. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau lu pakai hari-hari itu yang BR-V ini lebih irit sedikit sih, sedikit banget. Cuman balik lagi tergantung gaya ya. Perawatan engine standar-standar aja, nggak ada yang gimana-gimana karena kan engine yang sudah lama. Perawatan AC juga sama-sama aja dan standar-standar aja, nggak ada masalah. Dan karakter Honda BR-V yang sering terjadi itu biasanya si evaporatornya berlendir ya. Nah, itu hanya terjadi karena memang mungkin posisinya itu kurang bagus untuk kena udara dari luar, makanya dia lebih cepat untuk berlendirnya gitu loh. Cuman berlendir doang sih gampang ya, tinggal dicuci, kita pasang lagi beres gitu. Nah, all in all kalau saya disuruh pilih BR-V atau Toyota Rush, saya pilih BR-V. Enggak lah, saya kurang suka aja sih untuk Toyota Rush karena dia menurut saya dia terlalu tinggi dan tidak memiliki karakter sendiri gitu loh. Maksudnya ini mobil tuh ngejiplak si Avanza Veloz banget gitu kan, which is gue nggak terlalu suka gitu loh. Gue suka mobil yang walaupun mesinnya sama, kita memiliki sebuah karakter sehingga kita lihatnya tuh oke, ini lucu gitu loh mobilnya. Karena kalau kayak gue gitu kan, gue gue bener-bener nge-feel gitu loh mobilnya, ada feelingnya gitu kan. Jadi gue butuh mobil yang punya karakter gitu loh. Mobilnya belum tentu enak dibawa gitu kan, cuman kalau mobilnya punya karakter bisa jadi gue suka bawanya gitu. Hari ini aja gue lagi cari mobil balap yang tahun lama gitu, karena memang kita ceritain mau kita oprek-oprek lagi gitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari channel Dokter Mobil. Thanks.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.